Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue atau jajanan yang lagi viral banget nih. Ya, teman-teman pasti udah tahu dari bentuknya, ini adalah kromboloni. Sebelum ini, aku sudah pernah posting tentang kromboloni ini, antara lain mulai dari membuat Danish pastry sendiri di rumah, sampai bagaimana caranya membuat filling super ekonomis tapi tetap enak dan lumer banget. Untuk teman-teman yang belum nonton, bisa cek linknya di kolom deskripsi ya. Dan untuk kali ini aku akan share bagaimana cara membuat kromboloni super enak, berlapis, tanpa korsvet dan tanpa di oven. Bagi teman-teman yang penasaran, yuk tonton video ini sampai habis agar anti gagal ya. Pertama, di sini aku akan membuat adonan minyaknya. Aku pakai 200 gram tepung terigu lalu ditambahkan 125 gram margarin. Kalau lebih pengen enak, teman-teman bisa mengganti margarin ini dengan salted butter ya. Setelah itu kita aduk rata hingga mendapatkan adonan yang padat seperti ini. Kalau teman-teman merasa adonan teman-teman masih belum padat, bisa tambahkan sedikit margarin lagi. Setelah itu adonannya akan aku diamkan selama 20 menit, tapi jangan lupa ditutup dengan plastik wrap kayak gini. Teman-teman bisa menutupnya dengan plastik apapun ya, yang penting adonannya tidak terkena udara, jadi nggak keras. Selanjutnya akan aku buat adonan rotinya. Pertama kita masukkan dulu 250 gram tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu berprotein sedang. Setelah itu masukkan 5 gram gula atau sekitar setengah sendok makan. Lalu masukkan ragi instan 2,5 gram aja. Ini kira-kira beratnya sekitar setengah sendok teh. Bahan-bahan kering ini kita aduk rata terlebih dahulu. Jika sudah rata, kita bisa masukkan margarin meleleh, ini sekitar 30 gram. Pastikan margarin lelehnya ini sudah suhu ruang ya, jadi tidak panas. Setelah itu kita aduk-aduk, sambil nanti kita masukkan air hangat kukus secara bertahap. Nah, ini air hangatnya aku pakai sekitar 120-140 ml. Masukkan airnya secara bertahap sambil diaduk seperti ini hingga mendapatkan adonan yang tidak terlalu kering maupun tidak terlalu basah. Oh ya, kalau teman-teman pengen lebih mudah lagi bisa menggunakan mixer. Tapi karena aku cuma buat sekitar 250 gram tepung, jadi aku pakai tangan aja. Dan ini adonannya kita uleni hingga kalis. Dan jika sudah cukup kali seperti ini, bisa kita diamkan dulu adonannya selama 3 menit. Jangan lupa ditutup biar nggak kering. Nah, ini sisa airnya ya, jadi aku nggak masukkan semua airnya. Nah, ini sudah 3 menit, bisa kita uleni kembali adonannya selama 3 menit hingga adonannya lebih kalis lagi. Jika sudah diuleni selama 3 menit, ini bisa kita diamkan dulu selama 10 menit. Jangan lupa ditutup biar adonannya nggak kering ya. Setelah 10 menit, ini adonannya akan aku bagi rata. Tapi sebelum aku bagi-bagi adonannya, kita bisa uleni sebentar lagi biar lebih kalis lagi. Adonan rotinya ini akan aku bagi 6 sama rata. Untuk beratnya sekitar 64-65 gram per pieces ya. Setelah dibagi-bagi menjadi 6 bagian seperti ini bisa kita bulat-bulatkan atau kita rounding ya adonannya. Setelah semuanya sudah selesai kita rounding, ini akan aku tutup dan istirahatkan kembali selama 20 menit. Selanjutnya adonan minyaknya ini akan aku bagi-bagi juga menjadi 6 sama rata. Untuk beratnya sendiri itu sekitar 54 gram per pieces. Jadi sebenarnya basic adonannya sendiri sama banget dengan Danish pastry, yaitu terbuat dari adonan roti dengan ragi. Sedangkan course fatnya ini kita bikin sendiri menggunakan terigu dan juga margarin. Nah, ini adonan minyaknya sudah selesai, bisa kita tutup dengan plastik biar nggak kering ya. Dan setelah adonannya siap, kita sudah diamkan ya adonannya. Adonan ini kita akan lipat dan gulung seperti pada biasanya adonan pastry. Untuk cara lipat dan gulungnya, teman-teman bisa lihat langsung di video ini. Pertama kita pipihkan adonan rotinya, lalu masukkan adonan minyaknya dan bungkus serata seperti ini. Jangan sampai ada yang keluar ya adonan minyaknya.
Setelah dipastikan adonannya sudah rapat, selanjutnya kita pipihkan adonannya hingga berbentuk persegi panjang. Dan ini cukup seperti ini, hampir kayak persegi panjang kan ya bentuknya. Untuk ketebalannya sendiri ini sekitar 0,3 sampai 0,5 cm. Selanjutnya adonan kita lipat. Kalau teman-teman tahu, teknik melipat pastry ini sama banget ya dengan cara melipat single. Selanjutnya kita pipihkan kembali. Pipihkan memanjang dan melebar seperti ini. Untuk ketebalan adonannya, kita bisa stop di ketebalan 0,3 cm. Sedangkan untuk panjang dan lebarnya itu sekitar 30 kali 10 cm. Setelah itu, adonannya kita gulung seperti kita menggulung adonan kromboloni. Menggulungnya perlahan aja, pastikan rapat dan rapi ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini, bisa dilakukan sampai adonannya habis ya. Dan ini semua sudah kita lipat. Untuk isiannya sendiri, ini aku menggunakan meses. Teman-teman bisa menggunakan isian lainnya sesuai dengan selera, tapi saranku gunakan isian yang kering ya, jangan basah kayak selai-selai gitu. Karena kemungkinan besar akan sulit banget untuk kita menutup adonannya. Selanjutnya, ini aku bagi dua adonannya. Selanjutnya, bagian bawah, ujung-ujung kedua sisi, ini aku buat lubang seperti ini untuk mengisi bagian dalam dari kromboloni ini. Untuk isinya, aku pakai coklat mesa sebanyak 7,5 gram. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan keadaan adonan teman-teman masing-masing ya. Selanjutnya, bisa kita tutup rapat, pastikan tidak ada meses yang keluar. Oh ya, selain pakai meses, teman-teman juga bisa pakai cacahan dari coklat blok atau bisa juga diisi dengan choco chips. Lakukan yang sama pada adonan yang lainnya ya. Selanjutnya adonan ini akan kita pipihkan. Pipihkan secara perlahan dan jangan terlalu tipis banget karena nanti takutnya mesesnya keluar. Jadi ketika nanti digoreng bakal kelihatan gosong. Nah, ini kita pipihkan sampai ketebalan sekitar 0,8 sampai 1 cm. Untuk diameter rotinya sendiri ini sekitar 9 cm ya, lumayan besar kan? Nah, ini sudah beres semua adonannya kita isi. Selanjutnya adonan ini akan kita istirahatkan selama 20 menit. Selanjutnya kita bisa panaskan sedikit minyak. Lalu kita masukkan kromboloninya dan goreng dengan api kecil hingga coklat keemasan. Nah, ini setiap 2-3 menit sekali kita balik-balik ke sisi yang lain ya. Oh ya, untuk penggoreng ini teman-teman pastikan adonan yang terlebih dahulu digoreng merupakan adonan yang terlebih dahulu dibentuk. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini kalau ada salah satu kromboloni yang mesesnya itu keluar. Ini akibat dari aku mungkin terlalu tipis menipiskan si kromboloninya, atau bisa juga karena isinya yang kebanyakan. Jadi teman-teman bisa lebih hati-hati lagi ya mengisi isiannya ini. Nah, ini udah teman-teman bisa lihat ya kalau warnanya sudah lumayan cantik, jadi tinggal sedikit lagi nih menggorengnya. Oh ya, karena pastry ini tuh enaknya dimakan ketika hangat ya. Jadi ini aku nggak goreng semua, aku stok di dalam freezer. Jadi kita bisa tempatkan di wadah. Dan kalau ditempatkan bertumpuk, jangan langsung ditumpuk ya, karena nanti lengket. Jadi kita bisa sekat dengan plastik atau kertas baking kayak gini. Setelah itu, ini wadahnya akan kita tutup. Nah, nanti ini adonannya bakal siap untuk digoreng. Ketika teman-teman pengen cemilan, atau bisa juga nih untuk stok bekal anak-anak ya. Tapi sebelum menggorengnya, teman-teman pastikan dulu adonan yang nggak beku. Jadi bisa didiamkan dulu di suhu ruang selama 5-10 menit. Nah, ini warnanya sudah cantik banget ya. Jadi bisa kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya, kita goreng adonannya hingga habis. Setelah kromboloninya turun suhunya, kita siapkan coklat leleh. Lalu kita celupkan sedikit bagian kuenya ke dalam coklat leleh. Nah, setelah itu ini aku masukkan ke dalam packagingnya. Ini aku pakai cup muffin ukuran kecil.
Selanjutnya kita bisa tambahkan topping lainnya sesuai dengan selera. Ini aku pakai bubble crumb. Lanjutkan proses ini hingga semuanya selesai ya. Oh ya, selain buat cemilan di rumah, kromboloni yang digoreng ini cocok banget untuk teman-teman yang ingin jualan loh. Karena ini sudah aku sempat hitung tadi untuk modal bahan bakunya sendiri hanya berkisar di Rp1.500 per pieces. Untuk harga fixnya teman-teman tinggal tambahkan biaya gas, packaging dan juga keuntungan yang diinginkan. Dan ini kromboloninya cantik banget, yuk sekarang kita cobain. Wah, rasanya enak, renyah banget. Dan asiknya lagi, kerenyahannya ini cukup lumayan lama loh daya tahannya. Untuk teman-teman yang ingin jualan, perhitungan bahan bakunya sendiri sudah aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Yuk langsung aja dicobain, insya Allah bakal laris manis. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.